Nah ya, kita masih mencari fakta ini. Kalau ini memang satu era dari romantika cinta yang berujung nyawa ini, bisa jadi pujangga itu trennya nulis saat itu seperti itu. Seperti gitu. itu. Trennya. Sekuat apakah Sabdo Honggolono? Kok sampai sekarang Sampai itu saat ini mitos itu dipegang teguh ngono lho. Iya. Ini real kan? Iya, sampai saat sekarang. ini. Iya. Karena Kalau nanti nyimpen dele, yo kadang-kadang delene dele keriulo, yo sing piye gitu. Wedang kopi. Kang Jenggo, wah tenan. Nunggu jadwalin jenengan iku lah jenis mumet aku. Sibuk ayo Mas aku. Iya. Iki Murat Marit jadwale. Hah? Jadwale Murat Marit. Lah ya. Lah ayo dhewe janjian ini mulai anu Mbah ya. 2-3 bulan yang lalu lho. Ya, Mesti tak telepon sampean repot, sampean nang acara. Pas aneh acara ngono wae. Lah niki delalah kok longgar. Nggih. Oke. Sambil rokokan, nyari rokok ya. Kopi ini diunjuk biar tidak ada dusta di antara kita. Hari-hari sibuk apa, Kang? Ini mempersiapkan teman-teman sanggar untuk membuat kembali wayang hor. Wayang hur. Iya, wayang yang nanti menampilkan bayang-bayang itu. Berarti mainnya neng burine geber itu ya? Diberi layar, iya. Layar. Itu. Karena 2 tahun vakum sehingga semuanya berubah. Artinya berubah segalanya. Semua tatanan berubah ya. Oke, wayang hur. Terus apa lagi kesibukan? Ya tetap bagaimana mengembangkan seni budaya yang ada di Ponorogo yang tergabung dalam Les Bumi itu bisa kembali bangkit di era ini setelah kita 2 tahun kena pandemi ini kan semuanya vakum dan semuanya bubrah. Artinya kesenian-kesenian harus tampil tidak seperti kemarin-kemarin gitu loh. Oke. Tapi ya, tetap konsisten di jalur seni ya. Ya, karena itu yang bisa. Mau lain nggak bisa. Tetap konsisten. Tapi ini kan lumayan toh niki Mbah Bonan. Wis mulai ada agak longgar toh, ya, 2-3 minggu. Lah nggih. Dan mulai kita ada kegiatan 2-3 kali tadi Mas ya. Mitos tentang Golan dan Mirah, ya kan? Ini kan sampai sekarang itu diyakini 2 hal ini tidak bisa bersatu. Nah, sebenarnya miturut cerita gitu gimana? Kok iso sampai mitos itu benar-benar terjadi dan fakta sekarang 2 hal ini benar-benar tidak bisa bersatu? Kalau kita baca buku Babat Ponorogo. Babat itu kan memang bukan satu patokan sejarah, tapi dari Babat itu kita bisa mengerti sedikit atau celah untuk masuk ke ranah bagaimana mengkaji sebuah sejarah di wilayah tersebut. Karena kata teman-teman itu banyak legenda tentang keberadaan mitos itu dari legenda itu. Tetapi sejarah yang tepat tentang keberadaan Mirah dan Golan ini masih kita kaji, terutama pada keberadaan Ki Ageng Merah. Kebetulan dari lembaga sendiri, dari Les Bumi ini sedang mencari bagaimana Islam masuk ke Ponorogo. Termasuk yang kita jelajahi kemarin adalah situs Mirah.
Situs Ki Ageng Mirah ini. Di situ kita melihat ada makam yang berjumlah 3 di lokasi situs. Yang kata orang adalah makam Siti Amirah, Joko Lancur, dan satunya lagi ada yang bilang Ayam Jago, ada yang bilang anaknya Kiai Mirah yang lain gitu. Tapi kita tidak bisa memastikan benar salahnya ini makam Ayam Jago Siapa? atau ayamnya adiknya Siti Amirah. Ini yang pertama yang menjadi PR kami. Tapi teman-teman kalau ngomong sejarah atau ngomong babat tentang Mirah Nambang Rejo, ini kita tidak ada atau tidak bisa kita menemukan fakta tertulis selain babat Ponorogo. Itu yang saat ini kita cari referensi lain selain dari babat Ponorogo. Terus yang kedua, di situ ada satu masjid yang berdiri yang telah diresmikan oleh Bapak Basofi Sudirman waktu itu. Itu Masjid Ki Ageng Mirah. Di masjid itu konon orang cerita banyak, ada para sepuh, kiai sepuh termasuk Mbah Mujab Thohir dan yang lain itu sering mengadakan satu kegiatan spiritual di lokasi tersebut. Lokasi dulu sebelum ada Masjid Ki Ageng Mirah itu adanya rumpun bambu. Rumpun bambu. Setelah rumpun bambu itu oleh mereka para kiai sepuh terus ritual di situ, tiba-tiba ada satu keinginan untuk mendirikan masjid di tempat itu. Kemudian pohon rumpun bambu itu ditebang. Di situ ditemukan satu pondasi seperti masjid. Pondasi masjid. Ya, itu? seperti pondasi masjid. Jadi ada imamannya dan ada tempat untuk jamaah. Oke. Gitu. Akhirnya diperkirakan oleh para sepuh tempat masjidnya Kiai Mirah ya di masjid yang sekarang berdiri itu. Cuman tidak sebesar itu katanya. Tapi di tengah-tengahnya lokasi masjid sekarang ini loh, itu yang dipakai. Yang dulunya diperkirakan pondasi dan imaman pondasi masjid tadi. Itu. Terus di selatannya itu ada yang namanya Sentono Dalem. Itu selatan masjid sekitar 100 meter lah dari masjid itu. Itu ada satu lokasi yang ngeblak itu, terus ada pohon besar itu di situ ada namanya Setono Dalem. Setono Dalem ini seperti punden, juga seperti makam. Jadi sepertinya punden, tapi dipakai ada makam gitu loh. Itu makam siapa? Kita juga tidak tahu. Orang sana mengatakan Setono Dalem, itu Setono Dalem. Yang sekarang lokasi itu kadang-kadang dipakai lokasi untuk kegiatan upacara tradisional oleh masyarakat. Oke. Terus di utaranya masjid itu ada satu sawah. Yang area sawah tersebut orang mengatakan poman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Mungkinkah sawah poman ini sebetulnya adalah lokasi rumah dari Ki Ageng Mirah? Ki Ageng Mirah. Karena ada cerita orang-orang masyarakat sana itu menemukan gerabah, menemukan perabot-perabot itu di lokasi itu. Perabot-perabot rumah tangga gitu. Iya, dulunya seperti itu. Terus ya ini yang jadi awal kita mengadakan deteksi, benarkah di sini ini adalah rumah Ki Ageng Mirah itu. Itu yang keterkaitan antara Mirah dan Nggolan. Yang satu legenda di Babat Ponorogo diceritakan bahwasanya
Ki Ageng Honggolono itu kan Nggolan. Mm-mm. Honggolono itu yang kita lihat masih satu situs yang di lokasinya yang di mana disebut petilasan Mbah Honggolono. Honggolono dulu desanya kan bukan bernama Nggolan kalau di buku babat. Namanya adalah Karangan. Oh, berarti desa Karangan? Iya, Bukan nama Nggolan ya? Karangan, bukan Nggolan. Nggolan itu karena Ki Ageng Honggolono. Oh, dari kata Honggolono Iya, itu iya. muncul desa Nggolan. Nggolan itu akhirnya menjadi desa Nggolan. Oh. Kalau di babat namanya Karangan. Karena di sana itu banyak orang-orang yang memiliki ilmu karang gitu di buku babat. Ilmu karang itu adalah ilmu yang bersifat kesaktian, kejadukan, terus ngono-ngono kuwi lah. Terus di situ juga ada bantuan dari makhluk lain, katanya demikian. Jadi disebut ilmu karang. Lah, kepemilikan ilmu karang yang dimiliki Yang Honggolono itulah yang menjadikan penyebab terjadinya mitos tentang Nggolan Mirah ini. Karena Eyang Honggolono memiliki anak bernama Joko Lancur dan Siti Amirah itu adalah putri dari Ki Ageng Mirah. Mirah. Oh, berarti Joko Lancur karo Siti Amirah ini saling jatuh cinta. Ya, karena Siti Amirah, Ki Ageng Mirah itu sendiri namanya juga bukan Ki Ageng Mirah gitu loh. Nama aslinya adalah Kiai Muslim atau Kiai Sidik Muslim. Itu yang saya terima. Kok jadi Ki Ageng Mirah? Karena punya anak cantik, anak perempuan namanya Siti Amirah itu Siti tadi. Amirah. Maka disebut bapake Mirah. Oh. Akhirnya no. namanya Ki Iya, Ageng iya. Mirah itu gitu. Cek Kang, kembali lagi ke kasektene Honggolono. Itu apa ya? Kalau dinalar gitu kayak gimana kok bisa akhirnya menyebabkan konflik yang sampai sekarang itu mitosnya masih tetap diyakini. Karena gini, pada waktu Joko Lancur dan Siti Amirah jatuh cinta, ini kan bermula dari pertemuan Joko Lancur dan Siti Amirah yang tidak sengaja terjadi. Kalau di buku babat, pertemuan itu di sebuah tempat di mana Siti Amirah, di komplek rumah dari Siti Amirah itu. Joko Lancur punya kegemaran adu jago. Adu jago. Akhirnya pada waktu itu jagonya kalah dalam adu jago. Karena Joko Lancur biasanya jagonya nggak pernah kalah, tapi waktu itu tiba apes mungkin akhirnya terkalahkan. Dan kalah ini jagonya Joko Lancur itu lari dikejar semakin jauh, akhirnya masuk ke pekarangan rumah dari Siti Amirah atau Ki Ageng Mirah. Di situ ada pertemuan dan jatuh cinta. Mungkinkah sekilas itu kan ya tidak mungkin sebetulnya. Iya, gitu masuk loh. karena itu tok langsung jatuh cinta gitu loh. Yang pertama yang kita analisa. Kan dari itu jatuh cintanya Joko Lancur kepada Siti Amirah, akhirnya Joko Lancur ngomong neng Pake, neng Honggolono, "Mak, aku pengen rabi mak karo perawan Mirah," mungkin gitu. Mungkin ya, mungkin. Ya. Ini mungkin loh ya, bahasa kita mungkin. Mungkin bahasanya seperti itu kan, bahasa yang mempermudah seperti Iya. itulah. Karena di Ponorogo semak itu kan wong tua lanang. Semak sembok. Semak sembok, mak kan itu. Semak. Akhirnya Joko Lancur Ki Ageng Honggolono melamar Siti Amirah di Nambangrejo, di Mirah. Oke, di Mirah. Di Mirah sana. Lah, di sana ngomong misale yo lak umpama Honggolono munine mungkin yo di Mirah. Anakku ki yo seneng nang anakmu. Seneng karo kowe. Ya, seneng. Iki piye iki? Iki piye iki? Akhirnya Iya. Kiai Ageng Mirah mau menolak juga abot karena perbedaan prinsip yang berbeda atau prinsip kalau kita keyakinan yang berbeda dengan Ki Honggolono.
Akhirnya dia mencari bebono. Jaluk bebono. Aku gelem nampa anakmu Dadi iso rabi mantuku. karo anakku Mira ning enek syarat-syarate gitu loh. Syaratnya itu dele satu budak gitu ya, satu budak terus ketan abang satu budak, ketan dele ketan terus satunya itu kalau nggak salah padi atau dele dan ketan itu aja apa dele dan padi itu. Jadi satu budak terus mlaku dhewe sangka nggulan temekaning Mirah. Itu. Maksudnya mlaku dhewe wi? Berjalan sendiri, tidak boleh dibawa, ora dipangkul ngono ora. Oh, berarti si dele karo ketan ki mau gak dipanggul. Mboten, mlaku dhewe ning bodak, mlaku Wah. tekan Mirah. Itu. Akhirnya bebono tersebut juga dituruti Dituruti. oleh Anggolono karena memiliki ilmu karang tadi. Oke. Jadi memiliki ilmu karang sehingga itu bisa sampai ke Mirah berjalan sendiri tanpa dibawa kuda, tanpa dibawa dokar. Itu cara Jawane kan serah-serahan niku. Serah-serah mlaku dhewe, real ya. Laku dhewe. Itu seperti itu yang diceritakan di Lah bapak. nggih dicerita. Oke. Lah berurane kan ada ro. Karo, tapi kan menurut cerita itu memang mlaku dhewe ngono Kang ya. Ya, konon memang berjalan sendiri gitu. Akhirnya diterimalah kudune ditampa, serah-serahan iki ditampa, tetapi ketika dilihat oleh Ki Ageng Mirah yang namanya kedele tadi bukan berwujud kedele tetapi berwujud titen atau kulit dele. Dan yang bernama padi itu juga bukan padi atau ketan bukan ketan tetapi adalah merang. Merangi, berarti merang karo titen wujudnya. Ya, itu. Oh. Ya, katanya seperti itu dibabat. Akhirnya dari itulah kaget Joko Lancur, Siti Amirah juga Kleno mungkin. Akhirnya Siti Amirah meninggal dunia. Joko Lancur bunuh diri gitu loh. Katanya demikian. Dari ini akhirnya Honggolono mengeluarkan sabdo. Lak besok antarane Nggolan karo Mirah itu banyune ora iso dadi siji. Istilahnya itu dadi banyu aku moh nyawuk, ngoten lho. Dadi banyu aku woh nyamuk, dadi godhong paribasane moh nyuwek. Akhirnya terjadilah perseteruan antara Nggolan dan Mirah yang diawali dari kisah cinta Siti Amirah dan Joko Lancur itu. Berarti aslinya menurut cerita itu punjere konflik yang sampai sekarang mitos sampai sekarang beredar itu karena kisah cinta yang tidak berujung manis ya. Ya, Kang, tidak berujung manis itu. Makanya saya juga berpikir kalau hanya dengan seperti itu kok terjadi mitos yang sampai saat ini masih diyakini. Tapi ada satu teman, mungkin Mas Ipung Purbasa Songko itu, Mas Dilang Ipung juga membuktikan bahwasanya air yang dari Nggolan dibawa, dari Mirah dibawa ke Nggolan kemudian disatukan. Iya. Itu bagaimana? Itu kan ya enggak terjadi apa-apa. Jadi ya bisa menyatu kan ya ini. Iya. Tapi nek ini Kang, lek secara fakta, apakah memang masyarakat Desa Nggolan dan Mirah itu memang tidak ada yang menikah sampai sekarang karena termakan mitos itu atau memang ada yang melanggar terus akhirnya mereka menikah? Ya mungkin ada beberapa, satu atau dua orang yang terjadi pernikahan. Mungkin lah ya, kita kan mungkin. nggak tahu ya. Tapi saya punya satu teman yang saat itu bercerita kepada saya, itu sebetulnya air yang disebut air menyatu antara Mirah dan Nggolan tidak bisa bersatu itu bukan air yang
songkok sumur Nggolan digawa neng Mirah, apa songkok sumur Mirah Sebaliknya. digawa neng Nggolan? Bukan itu. Bukan itu. Katanya demikian. Tapi di situ ada satu saksi Pletes atau dam atau bendungan Pletes. Di situ letaknya air Nggolan dan air Mirah itu tidak bersatu. Itu loh. Dan saya datang ke sana, ke sebuah lokasi itu, saya turun ke lokasi air, kebetulan debit airnya itu kecil. Dan luas sungainya lebar. Saya datang ke situ, melihat ada satu tok yang memang kerempul gitu. Itu katanya air yang nantinya akan mengalir ke wilayah Mirah, kalau enggak Nggolan Pemirah itu ada kayak uang gitu, kerempul-kerempulnya memang bentuk lingkaran-lingkaran kan gitu. Gitu. Tapi saya sendiri juga tidak membuktikan atau tidak berupaya untuk membuktikan secara ilmiah kalau air di situ saya ambil, saya bawa ke Nggolan, atau air di situ saya ambil, saya bawa ke Mirah, saya satukan dengan air di Mirah dan Nggolan. Saya juga tidak mencoba gitu loh. Belum dan oke. Ya. Saya sekarang pertanyaanku gini Kang Jinggo. Kekuatan Sabdo Anggolono saat itu, Ya. itu kok sampai terbangun menjadi mitos seperti ini, dipikir secara logis ngono gimana Kang? Kok bisa ini kekuatan Sabdonya itu sampai sekarang diyakini secara logis gimana? Pak Tris, salah satu sesepuh di Mirah, mengatakan kepada saya dahulu Nggolan dan Mirah itu sebetulnya adalah dandang ungak-ungak. Jadi lokasi rumah Honggolono dan rumahnya Kiai Mirah itu adalah dandang ungak-ungak gitu loh, dandang ungak-ungak. Sehingga dandang ungak-ungak itu ora iso, tidak bisa menikah. Bersatu, ya. Gitu loh. Menikah itu tidak boleh. Secara hitungan Jawa wis memang enggak boleh dandang ungak-ungak itu. Gitu katanya. Tapi saya juga nggak tahu toh, omahe Mbah Mirah ini, Mbah Nggolan ini kita nggak tahu. Iya. Ini yang kita, maka persepsi itu kalau saya sebetulnya yang terjadi tidak bisa bersatu itu bukan air yang itu gitu loh aku. Ya mungkin ikatan pernikahan kuwi kali ya. Iya, dari situ pernikahan yang disebut pernikahan pun kita harus melihat bahwa kisah cinta yang semacam itu tidak hanya di Ponorogo. Yang akhirnya semacam itu. Kisah cinta yang tragis berujung apa? Kematian. Itu ada sampai Inte kalau di Cina. Itu kalau kita melihat kisah-kisah cinta yang semacam itu. Di Pewayangan ada Sinto Obo ya, karena kesetiaannya. Banyuwangi kesetiaannya dengan Pati Sidopeksonya. Terus kalau keduanya meninggal ya tadi ada sampai Intek tadi, terus itu Nggolan Mirah. Romantika cinta ini terbangun sejak dahulu. Dan kisah-kisah ini mungkinkah yang kita harus pahami, mungkinkah ini adalah satu era kisah cinta atau ini berbeda era, ini juga kita belum tahu. Termasuk kalau kita melihat, benarkah Ki Ageng Mirah ini pembawa Islam di Ponorogo yang pertama atau Kiai Muslim? Ini juga masih agenda yang harus kita kupas kembali gitu loh. Ini dua ini. Jadi kita harus berpikir kalau kisah cinta ini seera, berarti ini ada satu apa namanya? Hubungan pujangga yang menuturkan kalau ini kisah cinta satu era atau satu masa. Ini bisa jadi demikian. Tetapi kok ada makam? Ini pertanyaan teman-teman kemarin. Kalau itu memang hanya sekedar romantika cinta, kok ada makamnya? Ini tapi ada kemungkinan nggak itu memang sengaja cerita yang dibangun? Nah iya, kita masih mencari fakta ini. Kalau ini memang
satu era dari romantika cinta yang berujung nyawa ini bisa jadi pujangga itu trennya nulis saat itu seperti itu. Seperti itu. Trennya. Misalnya tren saiki lagu kayak Gapero. Ya. Gapero. Ada Druwenda dan siapa itu ngono terus jangan sama nanti tiru tren kan gitu. Itu bisa jadi Bisa itu kalau jadi. satu era lah ya. Tapi kan tidak, untuk membuktikan kan juga tidak semudah itu juga. Iya, Kang, ya. iya. Sayangnya karena tidak ada tanggal dan Ya, bulan tidak di makamnya tertulis. Joko Lancur dan Siti Amira. Siti Amira. Nah, Tapi tidak. kalau misalkan bukan, terus makamnya siapa? Lah iya, ini kalau tadi loh ya. Iya, maksudku. Mungkinkah ini romantika Nah, saja? kita mengandai-andai loh. Di Ah. sini kita konteksnya mengandai-andai, kita ngobrol, Iya. mengandai-andai. Udah deh, kita berlayar ke masa Seandainya lalu. berkhayal, ya. Kita tidak mengomongkan fakta di sini karena Iya. untuk mencari fakta itu tidak semudah itu. Kita di Tidak sini semudah. mengandai-andai. Iya. Karena kan ini menurutku Kang. Tadi kan makanya aku sempat pikir, bisa saja tuh ini hanya sebuah cerita yang dibangun. Bisa saja. Romantika cinta, cerita cinta yang dibangun terus Iya. akhirnya dihubungkan dengan itu. Maksudku tadi kan aku tanya, sekuat apakah Sabdo Honggolono? Kok Iya. sampai sekarang Sampai itu saat ini- mitos itu dipegang teguh ngono loh. Iya, sampai saat ini loh itu. Sampai saat ini. Iya. Bahkan Enggak, kalau itu boleh saya cerita, main loh itu. ya, saya cerita itu terbawa dipisah di pulau yang jauh. Jadi teman saya kebetulan pada waktu itu melahirkan, saya juga di rumah sakit menunggu teman saya yang melahirkan. Karena di situ saya ketemu dengan seorang yang dari luar pulau, dari kalau nggak salah dari Aceh, kalau nggak salah, Aceh apa mana tuh ya, lupa. Pokoknya dari luar pulau lah intinya, Yo. dari luar pulau. Dia bercerita bahwa keponakannya di sana, di pulau sana itu pada waktu dia terjadi pernikahan itu tidak mateng lam adang ora umup lah godhog wedang. Ternyata ada salah satu turun dari dari Honggolono, dari Golan itu ada di situ. Di luar pulau. Di luar pulau. Kok iso ya? Padahal kampung ini Cerita- adalah satu daerah itu Jawa. Jadi wong Golan ya ora takon iki omahmu ngendi. Akhirnya ketika terjadi itu baru tahu bahwasanya ada salah satu orang Golan yang datang bertamu. Bertamu ke sana. Iya. Terus akhirnya ora mateng kabeh Iya. mau. Padahal nih juga di pulau itu sama-sama di pulau itu Golan dan Mira gitu loh. Itu ketika pernikahan datang ke situ nggak mateng. Itu ceritanya teman saya yang saya temui di rumah sakit. Terus sampai saat ini juga kisah-kisah semacam itu masih ada di sana. Misalnya ngingu apa? Ngene. Karena ini perbedaan ya. Kalau di Mirah itu ada jalan gini. Seberang jalan sini sudah bukan Mirah. Wong Mirah iki lah arep mantu gawe tempe, ora wani nyimpen delene omahe. Loh, Jadi dititipkan di seberang jalan yang bukan desanya. Mirah tadi. Lah iya. Terus soalnya jenenge duduk Mirah mau. Ini real kan? Iya, sampai saat sekarang. ini. Iya. Karena Kalau nanti nyimpen dele, yo kadang-kadang delene dilekeri ulo, yo sing piye gitu. gendeng ini tenanan itu. Iya. Saya salah satu pegiat les bumi yang bagian Sanggar itu adalah asli orang Mirah. Jadi dia banyak bercerita tentang keberadaan itu. Terlebih yang jadi sesepuh sana itu adalah masih saudaranya. Jadi saya sering ngobrol tentang keberadaan Mirah. Berarti maksudku gini kan, secara fakta kejadian-kejadian aneh itu nyata ya? Nyata sampai saat ini. Kalau ada temen ya, ada temen yang ngopi di satu warung. Ini di warung itu misalnya orang Golan datang dulu. Terus orang Mirah datang. Lah godho kopi ra mateng. Makanya kadang-kadang salah satu harus ngalah.
Sampai sekarang. Iya, teman-teman kayak gitu sampai saat ini. Gua cutek konggolan tinggi liwat neng mirah bingung sampai saat ini terjadi. Kok bisa piye? Secara logis piye Kang? Cara dipecahkan secara logis itu bisa ndak itu? Ya ini yang sampai saat ini kita juga masih mengkaji Masih belum, tentang hal itu. Kok sampai terjadi semacam itu? Tapi ya juga ada satu orang golan, satu orang mirah tinggal dalam satu rumah, tidak terjadi apa-apa, tetapi tidak ada hubungan pernikahan loh ya ini. Tapi misalnya ngekos ini orang mirah dan orang golan di satu rumah itu juga tidak apa-apa. Tapi maksudnya gini. Tapi di luar daerah itu memangnya di luar Ponorogo gitu loh. Nah, maksud gini, mulai secara logis, secara akal, kayu lho, sing dibawa dari misalkan golan atau mirah dinggo godhog banyu gak mateng. Ada orang mirah yang bertamu itu nggak mateng. Secara logis kan itu tidak bisa dijelaskan tuh Kang. Nggak bisa. Lah berarti kan apakah memang ada kaitannya dengan mistis, dengan dunia gaib, atau karena memang wis kena kekuatan sabdone ini benar-benar kuat sampai sekarang, atau piye? Misalkan kita masyarakat awam pengen tahu gitu loh. Sekarang gini Kang Jiko, maksudku aku pengen ngerti secara logis, kita menganalisa ya. Kita menganalisa karena mencari kebenaran itu perlu banyak proses ya. Maksudku menganalisa saja fakta yang terjadi di masyarakat sana. Kan misalkan kasarannya kayu di godhog banyu saka golan atau mirah dan sebaliknya itu godhog banyu gak gelem mateng. Atau pas kita ke situ ada orang yang bertamu di situ dan itu tidak orang mateng. Itu kan secara logika kan tidak masuk akal. Apakah itu ada hubungannya dengan mistis, dengan dunia perdemitan, atau memang saking kuatnya sabdone Honggolono ini? Kalau berbicara itu juga dua-duanya kalau saya. Karena sabda itu kalau sabda wong kesdik, sabdane wong zaman biyen itu ya malati bener gitu loh ya. Itu juga malati kalau dilanggar dan juga bisa saja itu ada kaitannya dengan mistis. Mistis artinya ya misteri itu tadi. Sabda pun juga sebuah misteri wong sudah waktu lalu kok. Sampai saya bisa terjadi. Gitu. Tetapi yang lebih konkret bagi saya, makanya makna air itu kalau saya ya duduk banyune kran itu, meskipun di air itu juga terjadi tidak ada penyatuan mungkin, tapi ya, nama air itu bisa kita sebut adalah simbol ilmu. Simbol ilmu itu bisa. Terus adanya apa tadi? Serah-serahan bebono itu juga kita masih mengkaji. Mungkinkah apa itu hanya satu simbol kedele Wolowijo dan juga satu simbol pari atau ketan tadi. Itu yang masih kita kaji. Kalau itu tetuan atau wowoan itu malah menak untuk kita kaji tentang makna-makna simbol karena sudah logis, sudah sudah lazim ada. Tetapi kalau simbolnya itu kedele, itu kan kita juga baru dan itu tadi kan malah titen loh yang dia bukan kedele toh di sini kan jadi titen. Titen kan maksudnya juga dikaji titen juga. Titen kan niteni titen kita dadi wong kudu titen teliti titen dengan peristiwa. Lah iya. Ya itu. Jadi itu sajane kalau kami menyebutkan kemarin makna-makna kedele itu condong dengan titen atau niteni, berarti kita harus belajar dari pengalaman apa yang kita dapatkan dari jalan kita, dari laku kita ketika kita hidup ini. Jadi eling sing biyen. Ada satu catatan, lak kowe pengen iso nyawang adoh neng ngarep, ya ndelok mburi sak ado-adohe. Ben iso tekan ngarep sing kok tuju. Kan enek kata-kata itu, pepatah itu yang mungkin kita harus belajar dari Golan Mirah ini adalah tentang titennya atau niteni. Gitu. Niteni kalau kita berbuat demikian
akhirnya yang terjadi adalah demikian. Itu yang harus. Berarti yang penting justru poin itunya ya. Iyalah, kalau saya saat ini kami teman-teman masih menemukan dari makna filosofi tentang serah-serahan dan makna filosofi dari air. Air itu tadi ya. Yang masih kita kaji saat ini. Belum sampai menginjak ke pembuktian sejarah atau legenda. Oke. Jadi kalau pembuktian sejarah masih belum ya. Jadi kesimpulannya kita lebih ke makna filosofi yang bisa kita kaji, positifnya mana kita ambil gitu aja ya. Ya masih itu yang karena lah kita nggoleki sejarah. Kalau sejarah itu kan sajane peristiwa masa lalu yang tidak bisa kita hindari kan gitu tuh. Jadi kalau kami itu, jadi peristiwa masa lalu yang tidak bisa hindari itu ya banyak sekali. Termasuk peristiwa nenek-nenek moyang kita atau pendahulu kita juga termasuk peristiwa yang terjadi di Nggulan dan Mirah. Ini kalau benar-benar terjadi. Ya. Oke. Siap. Lara temu apa sing digoleki sejarah? Wong sejane ngerah. Sejane ngerah sinau karo masa lalu. Lha apa? Ya kita cari filosofinya kalau kita nggak menemukan. Filosofinya untuk pandangan hidup kita. Tidak melulu kita harus membuktikan batu iso dadi ukir-ukiran dan sebagainya, tidak melulu itu kan yang kita pelajari. Lah kita yang pelajari batu ya ben dipelajari arkeolog. Bidangnya dhewe-dhewe. Lalas bumi ya ora kontal kan golek watu terus-terusan, ya paling goleki watu itu temu, kabeh temu, dilaporin cagar budaya, kan hanya itu. Iya. Kalau nggak bisa ketemu ya belajar dari sejarah itu, filosofinya untuk kehidupan kita.